Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan bersama-sama mempelajari tentang anatomi dan fisiologi sistem imun dan hematologi. Ini merupakan kelanjutan dari anatomi fisiologi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita akan coba bahas satu persatu, gitu ya. Kita mulai dulu dari sistem imun atau pertahanan tubuh. Disadari atau tidak disadari ya teman-teman, setiap hari kita berjumpa dengan banyak mikroorganisme, baik itu yang bersifat patogen, bakteri, virus, jamur, parasit, seperti itu, yang menyerang tubuh kita gitu ya. Bayangkan saja kalau di dalam tubuh kita itu tidak ada suatu sistem pertahanan untuk bisa menghindari gitu ya dari efek-efek yang ditimbulkan dari jenis-jenis patogen, bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, sistem imun ini diperlukan supaya terjadi keseimbangan antara lingkungan luar dan dalam tubuh. Dalam hal ini kaitannya supaya kita tidak mendapatkan efek negatif dari adanya agen-agen mikroorganisme yang menyerang tubuh kita tersebut. Baik, untuk sistem imun sendiri itu didefinisikan sebagai suatu sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan organisme termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit gitu ya. Di lingkungan sekitar kita, di dunia ini gitu ya, ada banyak sekali jenis virus, bakteri, protozoa, dan parasit yang jika kita identifikasi gitu ya lebih lanjut itu dapat memberikan efek-efek yang dapat merugikan tubuh gitu ya. Nah, sistem kekebalan tubuh ini berperan dalam perlawanan terhadap protein tubuh juga dan molekul lain seperti yang terjadi pada autoimunitas dan melawan sel yang terabrasi menjadi tumor gitu. Jadi sebenarnya sistem pertahanan tubuh itu tidak hanya melindungi tubuh dari lingkungan luar saja, tetapi dia juga melindungi tubuh dari protein tubuh yang sifatnya autoimun gitu ya, yang menyerang tubuh kita sendiri. Serta jika ternyata didapati ada mutasi gen yang menjadi tumor, itu sistem pertahanan tubuh ini yang akan mencoba menetralisir atau menghilangkan supaya mutasi sel ini tidak berlangsung secara terus-menerus gitu ya. Oke, jadi aktif secara umum gitu ya, aktivitas sel imun itu ada 3. Yang pertama itu pertahanan terhadap patogen menginvasi, kemudian yang kedua mengeluarkan sel-sel yang aus atau debris jaringan. Ini maksudnya adalah sel-sel yang sudah rusak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sel yang sudah rusak itu akan menghasilkan ATP. Nah, ATP ini yang akan memberikan sinyal pada sel-sel yang fagositosit gitu. Jadi sel-sel yang memakan sel-sel yang sudah mati ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu juga identifikasi dan destruksi sel abnormal atau mutan yang berasal dari tubuh sendiri. Yang
disebut dengan surveilan imun gitu. Jadi di dalam tubuh itu kadang terjadi mutasi sel gitu ya, yang dinamakan dengan mutan. Jadi sel itu tidak normal atau abnormal. Nah, oleh sistem imun ini dia akan dimakan ibaratnya gitu ya, supaya tidak semakin menjadi-jadi. Oke, ini merupakan bagian organ-organ yang ada di dalam tubuh yang mempunyai peranan dalam sistem pertahanan tubuh atau sistem imun gitu. Dimulai dari adenoids, kemudian ada tonsil, ada juga yang namanya thoracic ducts, kemudian ada left subclavian vein gitu. Kemudian ada nodus limfe, ada thymus, ada spleen. Ini adalah limpa, kemudian ada pes patch. Itu biasanya dia akan berada di saluran pencernaan begitu ya, menempel di saluran pencernaan. Kemudian ada appendix, bone marrow, serta jaringan-jaringan limfatik di dalam tubuh. Oke, ini sama gitu ya, organ-organ yang berkaitan dengan sistem imun gitu ya. Baik itu yang menghasilkan maupun yang berfungsi dalam proses pematangan dari sistem imun sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Ini juga ada thymus, kemudian ada bone marrow, spleen, dan lain sebagainya. Ini juga sama. Ini kaitannya dengan bone marrow gitu ya. Ini berhubungan dengan penghasil sel darah yang dalam sistem imun ini yang banyak bekerja adalah sel darah putih gitu ya, dibandingkan dengan sel darah merah maupun yang trombosit. Baik secara umum begitu ya teman-teman, sistem imun itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun yang non-spesifik atau alamiah dan juga sistem imun yang spesifik atau yang didapat. Nah, untuk non-spesifik atau alamiah ini yang dimaksudkan adalah bahwa itu sudah ada di dalam tubuh kita secara alami. Jadi tidak perlu suatu rangsangan untuk memunculkan adanya sel-sel yang berkaitan dengan pertahanan tubuh. Jadi untuk non-spesifik ini dibagi lagi menjadi 3, ada yang fisik, kemudian ada yang larut, kemudian ada yang seluler. Untuk yang fisik, ini terdiri dari beberapa organ gitu. Yang pertama kulit. Kemarin kita sudah bersama-sama diskusi untuk sistem integumen sebagai pertahanan tubuh primer gitu ya. Kemudian ada selaput lendir, ada silia, kemudian ada refleks batuk, kemudian juga bersin. Nah, hal-hal tersebut atau bagian-bagian tubuh tersebut ini membantu sistem pertahanan tubuh dalam hal segi fisik. Kemudian untuk sistem imun non-spesifik yang kedua itu adalah yang larut gitu ya. Ini ada yang biokimia dan juga ada yang humoral. Untuk yang biokimia ini ada terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu lisosim atau yang kita kenal sebagai keringat, kemudian sekresi subaceus, ada asam lambung, laktoferin, dan asam
minik gitu. Sedangkan yang humoral itu ada komplement, ada interferon dan CRP. Sedangkan yang seluler ini ada fagosit, kemudian sel NK, kemudian sel mast dan basofil serta eosinofil. Kemudian jika dilihat dari sistem imun secara spesifik atau yang didapat begitu ya, itu peranan yang dilakukan itu ya, itu bisa dilihat dari segi humoral dan juga seluler. Untuk humoral dilakukan oleh sel B, itu terdiri dari ada IgD, IgM, IgG, IgE, dan IgA. Serta untuk yang seluler, ini ada TH1, TH2, TS, TD, TH, dan TC. Oke, baik. Untuk pertahanan sistem imun ini secara garis besar itu dilakukan secara tiga respon gitu ya. Yang pertama itu adalah fagositik, yaitu memakan gitu, untuk patogen-patogen baik virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Itu prosesnya dimakan gitu ya oleh monosit kalau masih di dalam pembuluh darah, tetapi dilakukan oleh makrofag kalau dia itu sudah masuk ke dalam jaringan. Kemudian yang kedua adalah respon imun humoral atau yang antibodi. Ini kaitannya dengan fungsi dari sel B atau yang tadi itu disebutkan ada IgE, IgA, IgM, IgG, dan IgD. Nah, kemudian yang ketiga adalah respon imun yang sifatnya seluler atau yang di dalam sel. Baik. Kemudian ini adalah penjelasan lebih lanjut kaitannya dengan sistem imun yang alamiah atau non-spesifik. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk sistem alamiah ini sudah ada dalam tubuh sebelum terpajan dengan kuman atau virus. Maksudnya terpajan di sini adalah sebelum kita atau tubuh kita itu bertemu dengan mikroorganisme, patogen, virus, bakteri, parasit, jamur, dan lain sebagainya, itu kita sudah punya. Gitu. Jadi tidak perlu dipancing akan adanya benda asing. Gitu, nih. Kemudian ini merupakan pertahanan tubuh yang terdepan. Jadi sebelum ada pertahanan tubuh yang seluler, pertahanan alamiah inilah yang menjadi first line gitu, atau yang lapisan pertama. Nah, ini memberikan mekanisme proteksi fisiologis dan anatomis yang normal. Ya, kemudian dia tidak bisa bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan sistem imun yang didapat atau spesifik. Kenapa? Karena kalau misalnya mikroorganisme yang kurang baik itu masuk ke dalam tubuh gitu ya, artinya sistem imun alamiah ini harus bekerja sama dengan sistem yang spesifik, sistem imun yang spesifik maksud saya. Respon non-spesifik terhadap setiap penyerang dalam tanda kutip, ini ya, penyerang asing tanpa memperhatikan komposisi penyerang, membedakan antara sahabat dan musuh atau diri sendiri dan bukan diri sendiri. Jadi untuk sistem imun yang non-spesifik ini, teman-teman, itu dia tidak memperhatikan atau membedakan apakah dia itu antara sahabat dan musuh atau diri sendiri dan bukan diri sendiri gitu ya. Jadi tidak ada hal yang spesifik, semuanya pokoknya
halangi untuk masuk ke dalam tubuh gitu, oleh sistem alamiah ini. Nah, ini ada beberapa gitu ya, terdiri dari shower fisik. Ini maksudnya perlindungan fisik yang tadi sudah kita juga bahas, itu ada kulit, membran mukosa, silia. Kemudian ada shower kimia, itu terdiri dari getah lambung, air mata, saliva, serta untuk yang humoral atau seluler itu dilakukan oleh sel darah putih atau leukosit. Ini yang berperan adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil. Jika terdapat agen-agen injuri gitu ya di dalam tubuh, baik itu virus, bakteri, dan lain sebagainya, akan terjadi suatu yang namanya respon inflamasi. Nah, ini adalah merupakan fungsi utama dari sistem imun yang alami. Nah, respon inflamasi ini merupakan reaksi terhadap cedera jaringan atau mikroorganisme penyerang. Caranya adalah dengan mengurangi kehilangan darah, supaya jumlah darah yang keluar dari dalam tubuh itu tidak banyak begitu ya. Kemudian mengisolasi penyerang. Biasanya kalau ada luka, kemudian ada integritas kulit yang terbuka, nah itu akan ada virus bakteri yang masuk. Nah, itu dia diisolasi supaya dia tidak semakin masuk ke dalam sistem tubuh kita. Setelah itu mengaktifkan fagosit atau gitu ya, dalam tanda kutip proses memakan gitu ya, menghilangkan dari si penyerang ini, kemudian pembentukan jaringan parut yang kaitannya ini adalah dengan pembentukan benang-benang fibrin sehingga terbentuk jaringan yang baru. Ya, ini contohnya beberapa ya untuk pertahanan non-spesifik, ada kulit, kemudian ada juga silia. Ini merupakan salah dua dari sistem pertahanan terluar dari tubuh. Baik, selanjutnya ini merupakan sel-sel sistem imun yang berada di pembuluh darah begitu ya. Jadi ada beberapa sel yang memang dia itu berada di pembuluh darah yang fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Itu diantaranya ada neutrofil, seperti ini gambarannya, kemudian ada eosinofil, ada juga basofil, kemudian ada monosit dan juga limfosit begitu. Untuk yang bagian trombosit ini memang ada dan beredar di pembuluh darah, tetapi kaitannya dengan sistem imun gitu ya, itu tidak terlalu besar, bahkan memang sepertinya tidak ada gitu. Oke. Nah, kemudian untuk sel-sel sistem imun di jaringan itu ada yang dinamakan makrofag, kemudian ada yang namanya sel mas, kemudian ada plasmosit, ada sel Kupffer dalam hati, kemudian ada makrofag alveolar paru, jadi di dalam paru-paru itu ada makrofag. Fungsinya untuk apa? Ya untuk mendegradasi atau mengurangi patogen-patogen yang masuk bersama dengan udara yang dihirup begitu, supaya fungsi dari alveoli sebagai organ pertukaran udara maksud saya itu tidak terganggu oleh karena adanya patogen-patogen agen pencidera itu gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada sel Langerhans yang berada di kulit. Oke,
Itu tadi terkait dengan sistem imunitas yang didapat begitu ya. Jadi intinya dia itu belum spesifik terhadap jenis patogen tertentu, mikroorganisme tertentu, apa saja yang dianggap sebagai ancaman itu akan dihabiskan oleh mereka, gitu, akan dimatikan oleh mereka sehingga tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Gitu. Nah, untuk imunitas yang didapat ini sebaliknya, teman-teman. Jadi ini tidak dijumpai saat lahir. Atau dengan kata lain, ini adalah sistem imunitas yang didapatkan. Nah, biasanya terjadi saat seseorang terkena penyakit tertentu atau mendapat imunisasi. Sifatnya, ini respon imunnya bersifat protektif, jadi bersifat pencegahan begitu ya. Jadi ada dua juga, itu ada yang aktif, kemudian ada yang pasif. Untuk yang aktif ini perlu waktu bertahun-tahun dibentuk oleh tubuh gitu ya, jadi prosesnya lama gitu. Tetapi kalau yang pasif ini setelah menderita penyakit atau mendapatkan imunisasi gitu. Jadi kenapa penting seseorang itu mendapatkan imunisasi terutama di awal-awal kehidupannya, supaya kenapa? Supaya sel-sel imun di dalam tubuh seseorang itu dapat mengenali gitu ya, dapat mengenali jenis-jenis virus, bakteri yang mungkin akan ditemuinya ketika sudah besar nanti begitu. Tentu saja untuk virus atau bakteri atau patogen yang diberikan itu sudah dilemahkan, tetapi fungsinya adalah untuk membentuk antibodi atau membentuk supaya sistem imunitas yang didapat atau spesifik ini bisa berjalan gitu ya, bisa terbentuk, dan pada waktunya ketika dibutuhkan dia bisa membantu dalam proses pertahanan tubuh. Oke. Bila pertahanan non-spesifik belum dapat mengatasi invasi mikroorganisme, maka imunitas spesifik ini akan terangsang atau dia terpacu begitu ya. Jadi kalau tadi itu yang alamiah yang pertama itu lewat gitu ya, kemudian dia benar-benar masuk ke dalam tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh yang spesifik ini yang akan bekerja setelahnya. Untuk mekanisme pertahanan spesifik ini diperankan banyak oleh limfosit begitu. Limfosit ini adalah salah satu bagian dari sel tubuh gitu ya, yang fungsinya sangat besar untuk mekanisme pertahanan spesifik ini gitu. Jadi dia itu bisa bekerja dengan atau tanpa bantuan komponen sistem imun lainnya seperti sel makrofag dan komplement. Jadi untuk limfosit ini memang sel yang paling kuat gitu ya, ketika primer sudah lewat, kemudian proses untuk fagosit itu sudah lewat, kemudian limfosit ini yang akan bergerak. Kemudian dilihat dari cara diperolehnya, mekanisme pertahanan spesifik disebut juga sebagai respon imun yang didapat, kaitannya dengan tadi gitu ya, karena memang diperolehnya dengan cara sengaja diberikan. Baik. Nah, untuk mekanisme pertahanan spesifik ini ada yang humoral dan seluler gitu ya. Nah, definisi dari imunitas humoral sendiri itu adalah imunitas yang diperankan oleh limfosit B dengan atau tanpa bantuan imunokompeten lainnya, atau yang tadi disebutkan sebagai sel mas, makrofag, dan lain sebagainya begitu ya. Nah, untuk tugas sel B akan dilaksanakan oleh imunoglobulin yang disekresi oleh plasma.
di dalam tubuh kita terdapat 5 kelas atau 5 jenis imunoglobulin ya. Yang kita kenal itu adalah ada IgG, kemudian ada IgM, ada IgA, ada IgD, dan juga IgE. Sedangkan imunitas seluler ini didefinisikan sebagai suatu respon imun terhadap suatu antigen yang diperankan oleh limfosit T dengan atau tanpa bantuan komponen sistem imun lainnya. Jadi kalau humoral itu peranan yang paling besar itu dilakukan oleh yang namanya limfosit B, tetapi untuk imunitas seluler itu dilakukan oleh limfosit T, teman-teman. Baik, ini adalah reka adegan ya. Ini adalah contohnya apa yang terjadi ketika suatu bakteri, kalau di gambar ini adalah contohnya bakteri gitu ya. Jadi untuk yang tahap yang pertama ini untuk sel B-nya ini dia akan menemukan antigen yang cocok dengan reseptor gitu ya. Nah, ini mana yang kira-kira cocok gitu, reseptor mana yang cocok dengan bakterinya. Kemudian yang kedua ini dia akan menunggu sampai dengan adanya bantuan dari helper T-cell gitu. Jadi T-cell yang akan membantu begitu ya. Kemudian sel B ini akan terbagi menjadi dua, yaitu menjadi plasma dan memory cell gitu. Nah, untuk plasma dia akan memproduksi antibodi yang cocok gitu dengan apa yang ditemukannya gitu. Ketika dia ditemui adanya bakteri gitu, kemudian dia akan mengeluarkan antibodi yang cocok, yang mana bisa membunuh bakteri tersebut gitu. Nah, kemudian setelah itu iter cell atau sel makrofag itu ya, yang ukurannya cukup besar, namanya makro gitu ya. Makrofag artinya besar dan dia fungsinya untuk fagositosis atau untuk memakan. Itu akan memakan bakteri-bakteri ini, tetapi dalam hal ini bakteri ini sudah diikat oleh antibodi yang tadi dikeluarkan oleh plasma sel gitu, sehingga dia tidak menjadi agen yang aktif lagi untuk menginvasi begitu ya. Kemudian dia dimakan. Nah, tadi sel B itu kan terbagi menjadi plasma dan memory cell gitu ya, atau sel yang pengingat. Nah, oleh sel pengingat ini dia akan ingat gitu ya, ketika datang lagi jenis bakteri yang sama, dia akan lebih mudah untuk mengenalinya. Kenapa? Karena dia fungsinya adalah untuk mengingat sel atau memory cell. Nah, semakin lama seperti itu dia akan ingat, oh ini jenis yang sama dengan yang waktu itu kita temui gitu ya. Jadi segeralah itu diselesaikan atau dimatikan oleh antibodi di dalam tubuh seperti itu. Nah, ini adalah yang terjadi ketika seseorang diimunisasi. Jadi imunitas yang diberikan itu fungsinya untuk menimbulkan apa yang disebut dengan memori sel atau sel pengingat gitu, sehingga ketika datang mikroorganisme yang dapat menginvasi gitu ya, tubuh kita sudah siap untuk mengeluarkan antibodi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu.
Baik, kita akan melanjutkan gitu ya. Tadi ada sel B itu ada beberapa jenisnya ya teman-teman ya, yang dapat menghasilkan antibodi gitu. Nah, atau yang biasa disebut imunoglobulin, dalam bahasa Inggris ini disebut antibodi atau gamma globulin. Ini merupakan glikoprotein dengan struktur tertentu yang disekresi dari pencerap limfosit B yang telah teraktivasi menjadi sel plasma sebagai respon dari antigen tertentu dan reaktif terhadap antigen tertentu. Jenisnya ada 5, IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama, begitu ya. Ada imunoglobulin A atau IgA. Ini berjumlah kira-kira 15% dari total keseluruhan imunoglobulin. Nah, IgA dapat ditemukan pada zat sekresi seperti keringat, kemudian ludah, air mata, ada ASI, kemudian sekresi usus. Fungsi dari IgA ini berfungsi untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, gitu. Jadi masih di bagian-bagian pertahanan tubuh primer, begitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah imunoglobulin D atau IgD, itu bukan yang di rumah sakit itu ya, tetapi ini yang di dalam tubuh. Ini memiliki fungsi memicu respon imunitas sehingga dapat mengendalikan aktivasi dan supresi sel B, sehingga dia tidak secara masif gitu ya ada dan diproduksi di dalam tubuh. Kemudian banyak ditemukan di limfosit B, teman-teman. Meskipun demikian, IgD berjumlah sedikit pada limpa dan jarum darah. Rasionya cukup kecil gitu ya dibandingkan dengan imunoglobulin yang pertama tadi, yaitu hanya 0,2%. Baik, selanjutnya ini adalah imunoglobulin E atau IgE. Ini merupakan antibodi yang terikat pada reseptor sel mast dan basofil, salah satu dari komponen sel darah putih gitu ya. Kemudian IgE menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Ini dia selain itu banyak ditemukan dalam darah dengan konsentrasi rendah dan kadarnya meningkat ketika bereaksi terhadap alergi. Jadi untuk alergi peran yang banyak gitu ya itu dilakukan oleh IgE. Oke, kemudian selanjutnya ini ada imunoglobulin G atau IgG. Ini jumlahnya paling banyak yaitu 80% gitu ya, dan akan terus akan lebih besar pada kontak kedua dan ketiga dan seterusnya. IgG dapat menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi. Selain itu, IgG juga merupakan pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin, dapat mengaktifasi komplement dan dapat meningkatkan efektivitas sel fagositik atau sel yang fungsinya itu untuk proses degradasi atau proses pemakanan gitu ya. Oke. Kemudian ini yang selanjutnya adalah imunoglobulin M atau IgM atau yang disebut juga dengan makroglobulin. Ini merupakan antibodi yang pertama kali tiba di lokasi infeksi. Jadi dia gercep gitu ya teman-teman ya. Nah, menetap di pembuluh darah dan tidak masuk ke jaringan. Kemudian IgM berumur pendek dan berfungsi untuk mengaktifasi komplement dan memperbanyak fagositosis. IgM adalah antigen pertama yang tercetus pertama dalam 20 minggu pertama masa janin kehidupan seseorang gitu. Jadi ini di awal
20 minggu pertama masa janin itu sudah ada gitu ya di dalam tubuh seseorang ketika masih berada di dalam kandungan. Baik, itu tadi sekilas yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem imun ya teman-teman ya, atau sistem pertahanan tubuh. Sekarang kita akan lanjut ke sistem hematologi atau yang banyak kaitannya dengan darah. Untuk hematologi sendiri ini merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, itu organ pembentuk darah dan penyakitnya. Oke, asal kata dari bahasa Yunani yaitu haima, artinya adalah darah. Ya, biasanya kalau kita berbicara tentang darah, itu biasanya kita ingat ada yang namanya golongan darah gitu ya. Ada A, kemudian B, ada yang golongan darahnya O, atau yang golongan darahnya AB. Nah, untuk darah sendiri ini merupakan cairan jaringan tubuh gitu. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Nah, keberadaan dari darah ini sangat vital ya teman-teman. Kenapa? Karena kaitannya dengan fungsi utamanya tadi. Kalau darah itu di dalam tubuh itu kurang, otomatis dia tidak bisa juga menghantarkan nutrisi-nutrisi atau oksigen yang diperlukan oleh tubuh, terutama di bagian organ-organ vital. Nah, darah juga menyuplai tubuh dengan nutrisi, ya, mengangkut zat-zat sisa metabolisme dan mengangkut berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Jadi di dalam darah itu tidak hanya ada nutrisi dan oksigen, tetapi juga ada sel-sel imun yang ada di dalam darah. Kemudian juga dia juga mengangkut zat-zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Itu juga hormon-hormon dari sistem endokrin atau sistem-sistem kelenjar gitu ya. Itu juga diedarkan melalui darah. Jadi fungsi dari darah ini sangat besar gitu ya teman-teman bagi keberlangsungan kehidupan sel-sel dan jaringan di dalam tubuh kita. Oke, ini adalah komponen penyusun darah ya teman-teman ya. Secara garis besar itu ada eritrosit, kemudian ada leukosit dan juga trombosit. Nah, untuk darah ini teman-teman itu dibentuk di sumsum tulang. Makanya ketika terjadi terjadi fraktur gitu ya di tulang gitu, itu juga perlu dikaji adanya kemampuan atau penurunan fungsi sumsum tulang untuk produksi sel darah, terutama untuk tulang-tulang yang dia tulang-tulang besar. Nah, ini sebenarnya untuk darah itu dibuat gitu ya, diproduksi dari sel yang sama, namanya hemositoblas. Ini merupakan sel induk yang nantinya itu akan terbagi-bagi gitu ya menjadi proerythroblas, kemudian myeloblas, ada yang berubah menjadi limfoblas, ada yang berubah menjadi monoblas, serta megakaryoblast. Nah, dari setiap sel-sel ini kemudian akan berproses begitu ya, dan pada akhirnya membentuk sel darah merah atau eritrosit, kemudian leukosit dengan berbagai bentuknya gitu ya dan jenisnya, serta yang dinamakan dengan trombosit atau platelet yang fungsinya lebih kepada proses pembekuan darah. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk proses pembentukan darah dan sistem imun ini namanya hematopoiesis, teman-teman ya.
ini menghasilkan semua sel darah di dalam tubuh, termasuk sel darah untuk pertahanan imunologis. Terjadi di sumsum tulang, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di mana sel batang multipotensial memunculkan 5 jenis sel yang berbeda yang dikenal sebagai sel batang unipotensial. Oke. Untuk macam-macam darah, itu ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian ada sel darah putih atau leukosit, serta trombosit. Untuk sel darah putih ini terbagi lagi gitu ya teman-teman ya, menjadi jenis sel darah putih yang granulosit dan agranulosit. Maksudnya granulosit ini berarti dia ada butiran-butiran yang menempel pada sel tersebut gitu. Sedangkan agranulosit ini adalah dia tidak ada granulnya atau butiran-butiran yang menempel pada sel-sel tersebut. Baik. Nah, kita mulai dulu dari sel darah merah atau eritrosit begitu ya teman-teman. Ini mempunyai bentuk bikonkav yang memungkinkan untuk bergerak melewati berbagai bentuk pembuluh darah. Nah, ini bentuknya dari eritrosit, kemudian dia bersirkulasi di dalam darah sekitar 120 hari gitu ya. Kira-kira berarti selama 3 bulan. Kemudian dia akan terdegradasi, kemudian akan dibuang oleh limpa. Nah, untuk proses pembentukannya ini terdiri dari beberapa proses, yaitu proeritroblast, kemudian normoblast, retikulosit, dan kemudian pada akhirnya menjadi eritrosit. Oke, selanjutnya adalah sel darah putih ya teman-teman ya. Ini kita mulai dulu dari bagian yang ada granulnya atau granulosit. Yang pertama adalah neutrofil. Ini granulositnya terbanyak, kemudian dia fagositosit kuat atau menangkap, mencerna, membuang benda asing. Untuk proses pembentukannya itu berawal dari myeloblas, kemudian menjadi promyelosit, kemudian baru menjadi neutrofil, ya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada eosinofil. Ini merupakan jenis fagositik gitu ya, atau yang dia itu bisa mempunyai fungsi untuk mencerna sel-sel mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Ini juga mengatur respon alergi dan bertahan melawan parasit. Ini dia berproses dari myeloblas, kemudian promyelosit menjadi eosinofil, atau yang mielosit kemudian menjadi eosinofil metamyelosit, sel pita eosinofil, dan menjadi eosinofil ya. Intinya sama teman-teman. Oke, kemudian basofil ini normalnya bukanlah fagositik atau yang tidak punya fungsi mencerna itu ya, tetapi dapat melepaskan histamin dan amin vasoaktif lain pada reaksi alergi akut. Jadi dia memberikan melepaskan histamin. Nah, histamin ini yang kenapa kok ketika ada misalnya kita digigit nyamuk gitu ya, kita gatal, nah itu karena adanya histamin yang dilepaskan. Prosesnya ada myeloblas, kemudian menjadi promyelosit, basofil myelosit, basofil metamyelosit, sel pita basofil, dan akhirnya menjadi basofil. Oke, itu tadi yang granulosit ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu adalah agranulosit. Ini yang pertama adalah limfosit, meliputi sel T yang matang di dalam timus dan sel B yang mungkin matang
di sumsum tulang. Keduanya bertahan melawan antigen. Ini yang tadi memiliki fungsi untuk pertahanan imun spesifik begitu ya. Kemudian prosesnya dari limfoblas menjadi prolimfosit dan akhirnya menjadi limfosit. Oke, ini yang kedua dari yang tadi tidak bergranula gitu ya. Ini ada monosit, dibedakan ke dalam makrofag yang sangat fagositik. Monosit merupakan sel terbesar dari kelima sel darah putih, namanya monosit. Monosit merupakan sel terbesar dari kelima sel darah putih gitu ya. Kemudian monoblas akhirnya menjadi monosit. Oke. Kemudian untuk sel darah jenis yang ketiga itu adalah trombosit gitu ya teman-teman ya. Ini merupakan keping darah yang melindungi permukaan vaskuler dan agregasi untuk meningkatkan koagulasi gitu atau proses pengentalan darah yang menghentikan kehilangan darah. Nah, kalau misalnya kadar atau jumlah trombosit di dalam tubuh itu rendah, biasanya akan terjadi proses perdarahan yang cukup masif gitu ya teman-teman ya, cukup banyak terjadi. Ini berawal dari sel megakarioblas, kemudian megakarios dan trombosit. Dibentuklah trombosit pada akhirnya. Baik, ini jika terjadi pemisahan gitu ya antara sel-sel darah yang ada di dalam tubuh di laboratorium. Biasanya yang paling bawah itu adalah sel darah merah, kemudian diikuti dengan trombosit dan sel darah putih, serta yang paling atas itu adalah plasma. Jadi plasma ini adalah cairan yang memungkinkan supaya sel-sel darah ini bisa bergerak di dalam pembuluh darah gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada pembedanya antara ketiga jenis sel darah itu gitu ya, yang dilihat dari ukuran, kemudian jumlahnya, kemudian struktur, bentuk, tempat produksi, dan juga fungsinya. Masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri gitu ya, kaitannya dengan fungsinya. Baik eritrosit itu lebih banyak sebagai pembawa Hb gitu ya, yang kaitannya dia membawa oksigen dan mengantarkan. Kemudian untuk leukosit lebih ke sistem pertahanan tubuh. Kemudian trombosit ini lebih kepada pembekuan darah. Gitu, seperti itu teman-teman, kurang lebih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, begitu ya. Silahkan teman-teman belajar mandiri dari video ini, dan jika teman-teman membutuhkan referensi lain, silahkan teman-teman mencari dari sumber-sumber yang bisa teman-teman gunakan untuk menambah informasi teman-teman. Gitu. Saya mohon maaf jika ada kekurangan mungkin dalam penyampaian video ini. Terima kasih saya ucapkan, dan Tuhan memberkati.